Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah supaya aku termasuk muslim. Nah, di dalam Tiwas 10:90 ya, Fir'aun berkata, Tuhan yang benar adalah Tuhan bangsa Israel, termasuk orang muslim. Iya, saya tanya. Mana yang benar? Tuhan saya Israel tanya atau Tuhan sama Arab? saudara. Saya tanya, Tuhan negeri Mekah bangsa atau Arab yang Israel. benar? Kan ada Tuhannya dua itu. bangsa Israel. Ada Dengarkan, dua, dengarkan. cuma ada dua. Dengar, Kamu dengar, menyembah yang mana satu? dengar. Supaya Tuhannya kamu Bani termasuk orang yang Israel. muslim berserah diri, kamu harus menyembah Tuhan apa Israel. Kamu menyembah yang mana, Israel atau Arab yang di bawah Muhammad? Kasih, kamu bisa dengar atau enggak mau nyaut sendiri kamu? Iya, jangan kayak di gereja. Kalau sama saya itu status kamu belajar. Aku bertanya, ini kan rukun Islam, ini kan rukun Islam. Sepatutnya aku yang bertanya, mana yang kamu sembah dari Israel atau Arab? Iya, ini mau dijawab, kamu diam, mau dijawab, kamu diam. Silakan. Oke, saya kembali ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ulaika kal an'am balhum adallu." Karena mereka tidak menggunakan akal, maka mereka lebih hina daripada hewan. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan semesta alam yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya bangsa Arab adalah Rabbus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Kejadian 17, diam dulu nenek. Ada dua, jangan tahu sama nenek, kamu, diam Tuhan dulu. pencipta. Nenek, diam dua dulu. pencipta ya, ada dua ya pencipta ya. Nenek, diam dulu. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang berakal. Akui dulu ada dua pencipta kan? Satu sama hanya orang gila yang mengakui dua pencipta, apalagi tiga pencipta. Itu hanya ada di Kristen, oke? Nih, saya lihat, saya kasih. Tadi kan cuma yang bilang Israel dengan Saya kasih data bahwa Tuhan itu cuma satu. Oke? Di dalam Yesaya 45 nomor 6. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Bani Ismail, Bani Ishak, Tuhannya sama. Cuman orang Kristen yang Tuhannya beda. Tuhannya orang Kristen itu Zeus. Dewa Zeus yang menjelma menjadi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel, Tuhan Israel itu bukan Tuhannya Mekah. Berarti Tuhan di dunia ini, Tuhannya orang Yahudi itu cuman berkuasa, cuman tanah Israel saja. Anda tidak berakal berarti, Anda tidak sehat. Tuhannya kota Makassar adalah Rabbus samawati wal ar. Memang ini komal saya. Lu udah apa? Panjang salah pula. Ini komal saya. Panjang kali khotbahmu. Coba kamu jawab. Anda tidak betah turun. Ini komal saya. Saya guru di sini. Yang hadir di sini murid. Kalau guru itu kasih contoh Bang Juma. Ini tak kasih contoh, makanya dengarkan. Anda dengarkan guru bicara. Jangan panjang sekarang kali. Sekarang begini. Coba Anda batalkan Kejadian 17 nomor 7. Aku Tuhan. Apa hak kamu untuk batalkan itu? Lah, Anda kan yang mau membatalkan bahwa kamu yang membatalkan. Keturunan Nabi Ismail, itu bertuhankan yang berbeda. Satu ini saya bertanya. Oke. Bang Juma selalu menyamakan Allah yang disembah Bang Juma dengan Israel itu sama. Bolehkah Bang Juma bersahadat atas nama Yahweh? Saya selalu bersahadat atas nama Tuhannya Bani Israel. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena bangsa Israel tidak pernah menyebut nama Allah SWT. Tidak pernah ya. Israel tidak pernah menyebut nama Allah SWT. Bahkan Israel tidak pernah menyebut nama Allah. Siapa bilang? Israel tidak kenal SWT. Siapa bilang? Israel tidak ada kata Allah. Oke, mari kita lihat. Saya mau tanya tadi, kamu jawab dulu. Jangan emosi dong. Jangan karena keseringan makan babi cepat emosi. Tuhan Israel. Dengarkan saya. Kamu bisa dengar saya. Jawab dulu. Makanya sekolah. Kamu bisa dengarkan saya. Di mute mereka malah ini Bang. Dia tanya di kalian mau dengarkan. Udah. Ini Bang Juma jawab diam ya. Mbak Kasim, Mbak Tinar. Iya ini Bang Juma mau jawab. Saya jawab. Iya ini Bang Juma jawab diam ya. Benar. Dengar dulu Juma. Mana yang benar? Tuhan yang dibawa Muhammad atau yang dikatakan Firaun? Iya ini mau dijawab diam ya. Saya.
Kan ada dua Tuhan itu dalam Al-Quran. Di, Astagfirullahaladzim. di agamamu yang 3 Tuhan. Ada 2 Di kami Tuhan itu tidak. Al-Quran. Tuhan Shema Israel dan Negeri Mekah. Israel Adonai Elohenu Sejak kapan Adonai Allah SWT disebut Ahad. Adonai? Kul huwallahu ahad Adonai Elohenu Adonai Sejak kapan Allah SWT Ahad. disebut Adonai, Kul Yahweh? huwallahu Tidak ahad. Hanya di Kristen Tuhan itu 3, mati 1 tinggal 2. Dengarkan saya, dengarkan. Jangan sampai kalian kubuli di sini ya. Tuhan pencipta langit dan bumi, di dalam kitabnya saudara kami Bani Israel, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada situ subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16, baca. Tidak ada situ Yesaya 5 nomor 16, Kalau kamu baca. senantiasa klaim, Yesaya kamu 5 harus nomor beriman 16, kepada baca. Alkitab, bukan kepada Al-Quran. Baca Yesaya 5 nomor 16. Pencipta Tidak langit ada dan itu bumi. subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ar. Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Baca. Iya, bahasa Arab itu, bahasa Arab. Saya memberikan kesempatan kepada ibu membaca Yesaya 5 nomor 6 atau Yesaya 57 15. Dan bandingkan dengan Tuhan saudara, Tuhannya Bani Israel tertulis di mana? Mati dibunuh tentara Romawi. Nah, bandingkan dengan Tuhan Anda tuh. Bandingkan dengan Filipi 2 yang Anda bawa. Yesaya 5 ayat 16. Oke, baca. Tetapi Yod He Pape semesta alam, bukan Allah Subhanahu wa taala sini. Silakan aja. Kamu mau Silakan. menyamakan Allah SWT dengan Yahweh? Oh, iya Bermana dong. Yahweh dibunuh dong? Bermana Allah SWT bunuh dipaku di apa dong? Dibunuh. Lah di mana Kamu Tuhannya ngakuin Bani itu? Israel Lah. mati? Halo. Di mana tuh Tuhan dengar Israel mati? dulu. Di mana? YHWH, ya, tulisan Tata Megraton itu artinya lihat tangan terpaku. Emang Allah SWT terpaku. Emang Allah SWT Garang terpaku. bebas ente. Garang Itu bebas. artinya YHWH yang Pembelaan diri garang bebas. YHWH yang apa huruf itu artinya lihat Anda tangan butuh waktu terpaku. satu Lihat tangan abad ya, iya. terpaku. Emang kamu Anda akui ya butuh Allah waktu SWT satu dipaku? abad Kamu belajar mengakui Bible ke Allah SWT saya. dipaku? Jauh dulu. Salib Garang, itu garang, artinya garang. apa? Bahwa Saya iya, mau dulu, ada saya Allah dulu. SWT. Salib Bermana itu Allah artinya apa? SWT Yang lain terpaku diam. Yang lain diam. Bermana Allah Salib SWT itu artinya terpaku apa? Salib itu artinya apa? Saya jawab, saya tanya kamu tidak pernah menjawab. Salib itu Saya artinya tanya, apa? kamu mengakui Yahweh adalah Allah SWT? Eh, Kamu mengakui Ini Yahweh dalil. adalah Allah SWT? Ini dalil. Kamu Gantian jawab ngomong dulu. dong, jangan cuma aja, gantian Ini dong ngomong. dalil. Kamu jawab dulu. Apa yang harus saya Kamu jawab? mengakui bahwa Yahweh adalah Allah SWT? Yes. Bermakna Allah SWT terpaku. Oh, mantap. Karena arti YHWH itu yang 4 huruf itu lihat tangan terpaku itu artinya. Bermakna kamu mengakui bahwa Allah SWT terpaku ya. Jadi di sini si Juma ya menghujat Allahnya terpaku ya, penonton 1.200 penonton itu ya, YHWH artinya bahwa tangan Allah SWT dipaku. terpaku sesuai perkataan si Juma ya. Oke, baik. Sesuai Saya ikuti. perkataan Juma Oke, mengklaim baik. YHWH adalah Allah SWT, bermakna Allah SWT terpaku tangannya. Saya ikuti Anda. Yang mana Tuhannya Yahudi yang dipaku tangannya? Yang mana? Yang mana? Apa? Yang mana? Dengar Di dulu, mana makanya dan kamu belajar. kapan? Arti Di mana? arti Ini saya 4 bertanya. huruf itu, Ini saya arti, bertanya. dengar dulu. Ini saya Arti bertanya. Di 4 mana huruf tangannya? itu, dengar Di mana dulu. tangannya? Di mana tangannya Tuhannya Bani Israel terpaku? Di mana? Dengar dulu. Iya, iya. Jadi arti 4 huruf itu Y H W H ya. Y artinya apa? Yod He apa itu ya? Artinya lihat tangan. Ibrani Y terpaku. itu apa? Aduh, sampai nggak usah sampai sana, aku kurang ngerti. Tapi itu adalah artinya YHWH itu Kurang tangan ngerti. terpaku. Dengar dulu. Salah kamu. Aku ngerti nggak? Apa? Yahuwahu itu yang benar. Dengar dulu. Yahuwahu. YHWH itu adalah Yosua Yahuwahu Hamasia. artinya Yosua. artinya wahai dia yang adalah dia. Dengar dulu. Itu baru betul. Dengar dulu. Terpaku. Banyak artinya itu, banyak artinya. Yahuwahu itu Mana bahasa Yahuwahu? Ibrani sepadan akar kata bahasa Arab, artinya dia adalah dia. Kamu jangan sama-samakan ke Arab. Arti YHWH itu lihat tangan terpaku di situ. Yod Artinya. he pape. Kalau kita ingin kemudian mencari akarnya itu Dengar dulu, dengar dulu. Yahuwah, Kamu nggak mau artinya kasih orang dia berbicara. adalah dia.
Dialah sang dia. Bos, tolonglah, Dialah sang jangan Juma dia. aja yang bicara, Kok ada Bos. larinya ke paku? Nggak usah takut Mama, kalah, nggak usah paku. takut kalah. Tanganku dipaku. Maling kapang. Sekarang saya tanya samamu. Tolong tunjukkan bukti Tuhannya Bani Israel. Elo Abraham, Elo Isa, Elo Yakub, tangannya dipaku. Silakan. Jangan-jangan yang kau bawa Tuhannya Romawi. Itu. Dengar dulu. Jangan-jangan yang kau maksud itu Tuhannya Romawi, Yudas. Ayo. Mana kamu tahu Yudas yang disalib itu? Oh, pasti. Sedangkan Allah pasti. SWT aja nggak tahu Yudas yang disalib. Ya, Masa sekarang kamu saya tanya lebih samamu, pintar daripada Allah SWT? Pertanyaan saya, itu yang disalib, Juma, buktikan Masa bahwa Allah SWT Tuhannya nggak tahu? Masa Juma Abraham, lebih Ishak, pintar dan daripada Yakub. Allah SWT? Coba, Tolong kenapa buktikan. Allah SWT nggak Tunggu, tahu tunggu, siapa yang tolong disalibkan? buktikan Allah SWT aja Tuhannya bingung Bani siapa yang Israel. disalibkan. Allah SWT aja bingung siapa yang disalibkan. Kenapa sih Juma lebih pintar daripada Allah SWT? Kalau SWT-nya nggak jelas, udah. Iya, Allah SWT Udah, nggak tahu siapa buka yang disalibkan. Oh, gitu ya. Terus bicara lagi. Masa bicara. si Juma lebih pintar daripada Allah SWT? Allah SWT aja nggak mengatakan siapa yang disalib. Terus? Terus? Ada lagi? Ayo bicara sepuasnya. Sebelum kalian kegulung kayak kue dadar. Tadi sudah tergulung, Yotepapi tangannya dipaku. Silakan Bullshit, Kak Tina penipu. dulu. Kalian itu korban pendeta Ya, ya. semua. Gaya-gayaan. Ada nggak di antara kalian yang bisa membuktikan Tuhannya Abraham tangannya dipaku? Jangan kau tunjukkan Yudas ya. Diamkan dulu itu ASU-nya. Yes. Biarin aja, itu kan kalau sudah capek nanti dipotong. Bikin sambal. Sekarang tolong Dipotong dijadiin tunjukkan. sate. Iya kan serigala mereka ini bukan domba. Serigala aja yang makan. Juma, saya Juma. tanya dulu. Juma. Buktikan dulu Tuhannya Abraham tangannya dipaku. Jangan bilang Yudas ya. Nah, silakan. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel tangannya dipaku? Jumar ya, di ya. dalam kekristenan ya, jangan Iya. kamu bicara Yahudi ya. Di dalam Beda memang kan? itu, Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Akhirnya ngaku dia. nggak usah Masya pakai Allah. pakai bahasa Juma supaya kamu cerdas ya. Diakui. Biasakan Kan tadi mendengar. Anda mengatakan Kayak jangan kau otak samakan. rumah. Memang beda. Kalian agama pagan. Udah selesai Ya. memang. Nah, Kristen itu agama barat. Ya, kamu nambah-nambah. Dengarkan saya bicara, ya. Ya, kamu gimana, tidak Bu? menghakimi pagan, ya. Nanti kalau Oh, kamu kalian pagan, dihujat nyembahnya seperti manusia itu, kok kamu bukan bilang pagan. kami menghujat, Gitu. ya. Nyembah Saya manusia tidak kok ada bukan menghujat pagan. dari tadi. Lucu. Ya, kamu belum apa-apa udah menghujat, ya. Loh, kok hujat? Juma? Nyembah Kamu manusia itu bilang pagan. Apa benar nggak itu? Bilangan Kamu kan buktikan tidak 23 benar. nomor 19. Udah, Elohim kamu bukan belum manusia saya selesai dan bukan ngomong. anak manusia. Saya ngomong dulu. Nggak usah Tuhan takut kalian tahu, manusia. ya. Kami tidak butuh orang-orang yang tidak percaya Yesus, ya. Anda Kamu yang tidak percaya Yesus. tidak penting Tadi sama Yesus kami. mengatakan, aku tidak Tidak berkata-kata perlu dari tahu- diriku sendiri. tahu hina-hina Anda malah Yesus, percaya ya. Paulus. Kami ketawa cuma nggak masalah sama kami. Itu membuktikan ya kemotolanmu dan Oke. kualitasmu, ya. Oke. Maka dengarkan saya bicara, ya. Kami tidak perlu hujatan-hujatan Anda itu tidak penting sama kami, ya. Kok hujatan sih? Itu menunjukkan kebodohanmu, Kok ya. hujatan? Mana hujatan saya? Ya, kamu bilang pagan, ya. Lah, Kamu nyembah bilang, manusia itu pagan atau bukan? siapa yang bilang nyembah manusia? Yesus Yesus itu apa? Itu Kucing. Tuhan ya, selagi dia di dunia, dia sebagai manusia. Nggak usah Diakui juga ketawa, akhirnya. Cuma. Kan diakui juga Nggak- akhirnya. Kau kamu akui nggak kan? usah ya. Kalau Kau kamu akui kan? ketawa tidak Eh. pada konteks menunjukkan. Akhirnya diakui kemampuan juga. Otakmu itu rata-rata. Akhirnya diakui juga Cuma. manusia. Berarti Rata-rata. kamu mengakui kamu pagan. Ih, nggak malu. Kamu jangan memutar balik kata ya. Orang yang suka memutar balik fakta itu adalah orang bodoh. Yang Karena mengaku otaknya tadi tidak Yesus di mampu dunia manusia itu menganalisa. siapa? Ya. Saya Tadi mengatakan bisa Yesus terangkan manusia. Kami itu tidak pagan, tapi Anda sudah menghakimi Kalau pagan. tidak pagan, kenapa Anda menyembah manusia yang berzakar? Yang bilang menyembah manusia kamu karena kamu Islam Juma ya. Yesus Dan itu berbeda. apa? Sapi? Kamu Islam ya. Kamu. Yang dilahirkan Maria itu sapi. Nah, kamu kelas kamu itu sebenarnya hewan Juma, nggak kelas manusia ya. Kamu Hewan tidak aja menjawab tak ada yang konsep nyembah yang manusia, dibilang, loh. Ya. Kamu itu kecil sekali. Hewan aja nggak ada Ya, nyembah manusia loh. Jangan karena formal kamu di sini, kamu ya kalau karena kamu ketakutan, kamu mengucap-ucap kata-kata seperti Oh. anak TK, ya cuma. Oke, Kamu baik, pengaruh udah, banyak. udah, Jangan curhatnya kayak anak udah. TK, tunjukkan kamu Curhatnya berkualitas, Juma. sudah. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan sapi atau manusia? Manusia. Manusia. Berarti Ya. Yesus manusia kan? Yesus manusia pada waktu Ah, dia menjadi kalau manusia. yang ada salah? orang menyembah manusia apa namanya?
Yesus itu manusia ya, ketika dia mati Kalau dia menjadi ada Tuhan Juma, manusia ya. menyembah Badannya sesamanya manusia, apa namanya? Dengar saya, yang punya agama saya Juma, bukan Makanya kamu. saya tanya, jawab Saya yang sesuai punya pertanyaan. Kalau ada orang menyembah manusia, apa namanya? Yesus itu sebagai Tuhan ya. Saya tidak Sebagai tanya Tuhan. Yesus itu Sampai sebagai sekarang apa. Dia mau sampai sebagai sekarang kepala dia Tuhan sekolah, Juma, ya. guru Jangan tari latar, ketika saya dia tidak menjadi tanya. Yang manusia, saya tanya, dia tetap punya hakikat yang Tuhan, saya ya, Allah tanya, Bapa. manusia Jadi dia nyembah menjadi manusia itu apa Nah, namanya? di sini kamu luruskan pemikiranmu ya. Manusia nyembah manusia itu apa namanya? Kami tidak menyembah manusia, kami menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia selagi manusia, dia punya hakikat Nah, itu dengan ada. Allah Bapa, ya. Nah, itu bedanya. Ya? Itu sama Nah, halnya ketika- bom-bom yang Anda buktinya- sembah. Oh, Habis dengar itu Anda dulu, mengatakan, Juma. Oh, dengar bom-bom itu dulu. bukan manusia. Dia itu separuh dewa. Dia itu dewa Itu Zeus menurut juga. kamu. Itu sama aja. Apa bedanya? Itu menurut kau Juma ya, itu menurut Loh. kau dan kami tidak mau Oke, ya. Kami saya punya bacakan pemikiran dalilnya ya. yang tinggi. Saya bacakan Ya, dalilnya, kau saya dengarkan bacakan dulu. dalilnya. Di kitab Anda saya bacakan dalilnya, Ibrani 13 nomor 8. Baca tuh, tak ajarin. Supaya kalian jangan sesat nyembah Yudas. Yesus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mampus. Maria melahirkan apa? Manusia. Kemarin dia manusia, hari ini dia manusia, besok selama-lamanya manusia. Ibrani 13 nomor 8. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena dia manusia. Makanya tadi kenapa Udah, saya katakan, jawab, ya, kamu diam. Saya Oke. jawab, kamu diam. silakan, silakan. Ya, saya Hmm. Nah, ayat yang kamu sampai itu benar ya. Itu apa terkait iya, dengan pengajarannya ya? Supaya Benar dong. iman orang-orang Kristen itu harus setia dari awal sampai akhir. Tapi kamu jangan mencomot satu ayat ya. Kamu Oke. lihat begitu banyak Yesus itu adalah Tuhan ya. Di mana? Kamu lihat Wahyu 22 ayat 13. Markus lagi Lihat deh. Yohanes 13. Tidak Juma. Markus Jangan kamu lagi cepat-cepat deh. ayat. Jangan Sebenarnya kamu sumber itu pengajaran, gini ya. Bu Pengajaran. Bu Tina, sebenarnya Anda itu percaya Yesus atau percaya Markus? Ini si Saya Juma ini percaya suka kali Yesus, pelintir-pelintir Juma, ini. ya. Ya, saya Yesus, tanya, jangan tambah-tambah. kalian tambah. itu Dusta. percaya Saya Yesus percaya Yesus, ya. Kamu atau kalau percaya sudah Markus? terbodoh, jangan kamu Dusta ya dikomal kamu. sendiri, kamu seperti Ini ini. pertanyaan Jadi di dalam sederhana lu. Quranmu itu sapi betina yang nulis siapa? Sapi betina. Saya hanya Yang menulis bertanya sapi lu. betina atau manusia yang nulis atau binatang yang nulis? Al-Quranul 100% Sapi itu betina. berasal dari Al-Baqarah. lisan Rasulullah. Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Manusia yang nulis atau binatang yang nulis? Tunggu, jawab dulu. Al-Quran Al-Baqarah keluar dari yang mulut nulis baginda binatang atau Rasulullah manusia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapi betina Lalu itu Al-Baqarah. kemudian dihafalkan para sahabat. Setelah Al-Baqarah dihafalkan itu kemudian sapi betina mereka yang menulis mengajarkan binatang kepada atau manusia. murid-murid Jawab berikutnya dulu. gitu. Nah, sumbernya satu, yaitu Al-Baqarah itu Rasulullah. binatang yang nulis. Rasulullah adalah sumber Al-Quran Al-Baqarah itu satu-satunya. yang nulis binatang Jawab. atau manusia. Jawab. Jadi kalau Anda melihat Al-Baqarah Al-Quran itu dia molok sapi betina yang nulis binatang atau manusia. Jawab. Al-Quran itu sumbernya cuma satu. Itu dijawab sama Bang Baginda Juma di mute Rasulullah malah Muhammad ini. sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah siapa yang nulis sapi Satu-satunya betina dia Al-Quran molok siapa adalah yang nulis? baginda Rasulullah Muhammad Manusia atau binatang sallallahu yang nulis itu alaihi Quran wasallam. Al-Baqarah. Lalu Jawab dulu. kemudian Itu udah dihafalkan dijawab. oleh para Allahu Akbar, dia sahabatnya. mah. Sahabatnya Bukan itu jawabannya, kemudian bukan itu jawabannya. menghafalkan dan kemudian ditulis oleh Said, Utsman dan seterusnya. Mereka adalah penulis-penulis Al-Quran yang keluar dari mulut Rasulullah. Aduh, Sekarang saya Al-Baqarah, balik nanya. Al-Baqarah, sapi betina. Itu udah Sekarang saya balik nanya. dijawab. Sekarang Astagfirullahaladzim. saya balik Bukan itu nanya. jawabannya. Tulisan Yang menulis Al-Baqarah kitab siapa? Wahyu Yang nulis manusia atau ditulis tahun binatang? kurang lebih tahun 100. Yang menulis Al-Baqarah manusia Dari atau mulut binatang? siapa? Dari mulut siapa Yang menulis penulis Al-Baqarah Wahyu? manusia atau binatang? Dari mulut Jawab dulu, siapa binatang yang penulis nulis manusia? Wahyu ini menerima ucapan-ucapan surat-surat Wahyu? Silakan jawab. Al-Baqarah Al-Baqarah dia molok. Siapa yang nulis? Binatang atau manusia yang nulis Al-Baqarah itu dia molok. Di mana ada binatang menulis Al-Quran? Al-Baqarah sapi betina itu, sapi betina kan binatang. Itu kandungan surah Al-Baqarah Bagaimana binatang yang nulis Al-Baqarah? dinamakan sebagai Bukan manusia. surah Al-Baqarah Nah, karena kenapa di itu Al-Baqarah? bercerita Dia molok. tentang Bani Al-Baqarah itu dia molok, Israel. cuma dia molok yang nulis, dia molok kita Al-Baqarah. Oke. Kamu percaya sama dia molok itu yang nulis Quran dia Nah, molok? sekarang- Juma aja nggak tahu
Iya nggak tahu dia apa itu sapi betina itu Al-Baqarah. Oke, jelaskan ke Juma saya. nggak tahu itu Al-Baqarah itu apa. Itu dia Oke, molok. jelaskan Al-Baqarah Jadi Dewa di dalam Molok. Quranmu ada dia molok yang nulis Quranmu ya. Good. Tertulis di mana itu? Kamu percaya Al-Baqarah itu dia molok itu Tertulis yang di nulis? mana Dewa Molok Nah, itu? Surat Al-Baqarah itu dia molok Juma. Kamu usah Dari di mana Google. Anda bisa mengatakan itu? Al-Baqarah itu sapi betina. Dia Sapi molok. betina. Terus apa hubungannya sapi Nah, betina yang dengan Dewa menulis Molok? sapi betina itu siapa? Binatang Saya atau tanya, manusia? apa hubungannya sapi betina dengan Dewa Masalahnya kamu Molok? menghujat mengatakan Wahyu itu tulisan si Markus. Mana ada datanya? jawab dulu, Juma, Sekarang saya jawab. mau tanya Kamu kamu. Al-Quran Al-Baqarah tidak itu tahu. binatang dia Kamu molok ngomong yang nulis Alkitab. atau manusia yang nulis? Jawab. Di mana Anda pernah melihat binatang menulis? Kan kamu tidak tahu apa arti Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan Al-Baqarah sapi itu sapi betina. Dia betina. molok. Iya, Nah, dia molok. Al-Quran sapi betina. Kenapa dibuat di dalam Itu Al-Baqarah itu dia molok? terjemahan Yang tulis dari surah Al-Baqarah binatang Al-Baqarah. atau manusia? Itu saya tanya. Apa hubungannya? Lah, kan Al-Baqarah itu kan dewa sapi betina artinya. Sapi Dia betina. molok. Terus Yang nulis siapa? yang nulis itu Yang sahabat nulis sapi Rasulullah. betina atau Sahabat manusia yang nulis? Rasulullah, sahabat Yang Rasulullah itu saya semua jawab dulu, manusia. yang manusia Tidak ada atau tidak binatang ada yang di antara nulis? sahabat itu binatang. Tidak ada juga Dewa Molok. Dewa Molok itu yang menerima persembahan darah manusia. Iya di dalam Al-Baqarah bahwa Al-Baqarah itu kan desa Di, betina. di Al-Baqarah itu tidak ada manusia jadi korban. Yang ada korban itu di agamamu. Artinya, kamu kan preming-preming mengatakan kita wahyu kami ditulis di Markus. Nah, saya Oke, bawa ke Dewa Molok baik, tadi. Yang nulis baik, siapa? Baik. Manusia Nama lain atau daripada binatang? Nama lain daripada Markus siapa? Jawab dulu yang nulis Al-Baqarah binatang atau manusia? Kamu Jangan tidak punya ngalih-ngalihkan yang tak penting. Kamu tidak punya otak. Dia malu dia mengakui Saya Al-Baqarah itu tidak dewa apa pernah, sapi betina. saya tidak pernah Jadi ini melihat si ada Juba sapi malu betina dia malu menulis. mengakui bahwa sapi betina itu Al-Baqarah adalah dewa Molok. Artinya Islam di sini 1400 Islam nggak ngerti apa itu sapi betina atau Oke, Al-Baqarah nggak ada ngerti. Oke, satu semua pun. yang lain diam, yang Artinya lain nggak diam. ngerti Saya mau Al-Baqarah minta itu adalah sapi pertanggungjawaban. betina. Saya mau minta pertanggungjawaban. Coba Anda uraikan sapi betina Dewa Molok itu gimana? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ini Al-Baqarah kesempatan itu Anda mengajarkan kami. Kamu cari Ini aja kesempatan Anda Al-Baqarah ngajarin itu kami. apa? Sapi Al-Baqarah itu betina apa Dewa artinya? Molok. Silakan, gimana Al-Baqarah ceritanya? itu apa artinya? Sapi. Ya udah. Sapi kamu cari aja apa artinya sapi betina. Iya, Pasti apa keluar artinya? nanti apa itu Apa Dewa tuh? Molok. Dewa Molok ya? Iya. Oh, Sapi dari betina mana? kan ada tanduknya, ada bili di bawah. Itu bawa Wahyu sapi 5 betina. nomor 7 itu ya? Bertanduk 7 bermata 7 itu ya? Di Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah itu Al-Baqarah sapi itu nggak ada betina. Dewa Molok. Sapi betina. Sapi betina kenapa sapi betina? Sapi betina ada tanduknya, ada bili di bawah. Itu artinya ada Al-Baqarah, sapi Sapi betina. betina, Yang nulis itu siapa? ada Yang tanduknya. nulis. Yang nulis sahabat Rasulullah. Pura-pura bodoh ini si Juma nih. Mana ada sapi menulis? Kamu kebanyakan membenci Oten. sehingga Membenci kamu oten. sendiri kamu nggak Saya tahu, berbicara pakai data. Ente berbicara tak ada data. Tuhanmu bertanduk 7 bermata tak 7, ada Wahyu kamu 5 dari nomor tadi. 6. Ya, kamu tak ada dari Aku tadi. melihat. Coba Markus berkata begini. Aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itu adalah ke-7 Roteos. Kedalil. Bentar dulu Juma. Islam 1400 Islam di sini ya. Aku Itu mengatakan dalil. Al-Baqarah itu sapi betina. Kamu tarik rekam menghujat. Nah si Juma si blokir menghujat Tuhan Yesus kami menghujat Alkitab kami. Kalian nggak sakit hati. Mana buktikan Kalian kalian nggak sakit hati menghujat Tuhan Yesus kami setiap hari kalian. Nggak laku ya. Buktikan Al-Quran saya itu menghujat. kalian jual di sini. Nggak laku. Buktikan Al-Quran saya kalian laku. menghujat. Seharusnya Buktikan, kalian ya semua buktikan. umat Islam sepatunya marah sama si Juma. Harusnya mau ngajar apa ini. Kalau kamu buktikan aja kepada kamu itu. Ya. Buktikan kalau saya Kalian menghujat. menghujat Buktikan. orang, menghujat Tuhan Yesus orang, menghujat Tuhan orang, kalian happy. Ya, Lah. otak kalian Siapa yang menghujat? kemana? Buktikan. Ya. Kalau mau hujat, Mulut buktikan. kalian setiap hari menghujat Tuhan Yesus ya, menghujat Alkitab, si blokir juga, si Juma, ya. Si blokir. Menghujat, ya. Di mana aku menghujat? Di Ada mana? sapi. Sementara dalam Al-Quran jangan menghujat sesembahan orang lain. Ya, jangan menghujat sesembahan orang lain. Baik, Tetapi teman-teman. kalian mengizinkan si Juma sama Islam yang lain menghujat. Di mana kamu ngoceh terus kayak jualan obat kamu tinggal jalan sekarang kamu kita salah buktikan kayak sama siapa kamu. Dewa Molok ya. Jawab tadi Ya. karena kamu keseringan menghujat. Kalian nggak Sekarang laku dijual kita agama buktikan kalian. ya. Agama kalian nggak laku dijual.
Saya mengatakan Quran kalian kemudian, gak laku dijual ya? Ya, harus menjual Alkitab kami. Harus menjual nama Tuhan Yesus Kristus supaya kalian dapat duit. Iya, betul. Dah, Supaya ini betina kalian di hilir sini ini. dapat koin, dapat duit, harus menjual Tuhan Yesus kami. Hancur dia kalau diskusi sama mama. Dua-dua pula lagi. Sekarang saya tanya sama kamu, yang namanya kejadian itu siapa yang menulis kejadian? Kejadian apa yang menulis? Saya tanya sama kamu, kejadian itu siapa yang menulis kejadian? Tidore diam. udah nggak usah dilayani lah. Kami itu iblis. Biarin. Teman-teman Muslim diam. Jadi Biarin aja. kalian itu Al-Quran kalian itu nggak laku. Yang lain diam. Seharusnya kalian Islam harus menegur si Juma. Kenapa harus senantiasa menghujat Tuhan orang? Kenapa nggak mengajarkan Al-Quran di sini? Yang Muslim diam. Ya, kenapa? Seharusnya kalian berpikir pakai otak semua, bukan malah kalian ketawa-ketawa kalau dihujat Tuhan orang. Sadar kalian, ya? Biar kamu itu intelektualmu itu betul-betul kamu pertanggungjawabkan, bukan congor, ngecak. Udah puas. Puas kalian melampiaskan sakit hati kalian menghujat Tuhan kalian sendiri. Puas. Kamu hanya pandai bersurat lidah cuma. Ada lagi Ya, yang mau kamu bicara? pintar Silakan. bersurat Jadi lidah. kalian ya pendebat Islam ya, seharusnya kalian mengajarkan Al-Quran atau hadis kalian di live ini supaya semua Islam itu mengerti tentang Al-Quran, supaya setiap ditanya mereka tahu menjawab. Tetapi kalian semua bodoh, malah mengambil ayat Alkitab kalian hujat untuk kalian jual untuk mencari koin, cari uang di dalam sosial media ini. Apakah kalian malu menampilkan Quran kalian di sini untuk kalian ajarkan? Hah? Pernahkah orang Kristen di dalam gereja mengajarkan Al-Quran? Tidak pernah. Ya, hanya Islam yang senantiasa menghujat Tuhan orang, ngomong-ngobak abik Alkitab orang di masjid atau dimanapun. Sepatutnya kalian jemaat-jemaat di sini ya, penonton-penonton, malu kalian di sini ya. Sepatutnya kalian menegur si Ujuma ini, menegur si Juma ya. Jangan menghujat Tuhan orang, malah membahas Alkitab orang, mengajarkan Alkitab orang. Sementara Quran sendiri disimpan, disembunyikan, nggak dibahas sedikit pun. Ada lagi? Mau curhat lagi? Silakan. Silakan. Begini ya, Puaskan begini hati ya. Anda. Silakan. Begini Juma, kalian itu menjawab dengan dalil kalian. Jangan pakai Alkitab ya. Kamu itu harus tahu sekolah. Terus kenapa kalian pakai legitimasinya, kitabnya Yahudi? Ya? Jangan pakai. Kamu itu bertanya sama Kristen, bukan kamu yang menjawab. Kenapa kalian pakai Kristen, kitabnya ya? agama orang? Kamu itu aja kamu tidak mengerti hukum ya. Kenapa kamu pakai itu kitabnya bertanya Yahudi kalau supaya begitu? Kami membela agama kami, bukan kamu yang mengobok-obok dan sebaliknya. Iya, saya tanya. Kenapa kamu pakai kitabnya Yahudi? Dima, kamu itu sekolah dulu, ya kamu itu kan gurunda, ya pemimpin tertinggi API. Kamu saran saya kamu itu sekolah supaya. Iya, cara pertanyaan berpikir saya kamu kenapa itu kamu pakai mengerti- kitabnya Yahudi? Itu aja. mengerti Bisa jawab. hukum, mengerti ilmu, ya supaya kamu nggak malu-maluin gitu. Iya, saya Tatina. tanya. Kalau mereka Saya tidak menjual tanya. nama Yesus, mereka ini tidak makan, miskin Saya semua. tanya, kenapa Karena mereka kalian menganggap itu bahwa jual pakai nama kitabnya Yesus Yahudi? mereka kaya raya, makanya Nggak bisa mereka jawab, kan? makanya mereka Nggak bersemangat bisa setiap jawab hari dia. menjual nama Yesus. Kalian Karena pakai nama kitabnya Yesus Yahudi itu memang kenapa? nama yang dahsyat, ya bisa dijual siapapun sampai kaya raya. Sama dengan pendeta berarti ya. Menipu orang kemana-mana supaya jemaat banyak tertipu. Jadi itu yang makanya banyak. Islam di sini menjual nama Yesus supaya orang itu kaya raya sesuai Oh, dengan ini. pantasan pendeta yang punya begitu komer ini, ternyata yang ya. punya komer juga sama. Kalau dia tidak menjual nama Yesus, dia nggak laku di sini, nggak viral. Pantasan Sama aja dengan pendeta Juma. semakin jaya. Jadi kalian ini Ternyata malu. kalau menjual nama kalian Yesus, malu orang ya jadi mengakui kaya? Al-Quran kalian itu malu ya menampilkan ayat Al-Quran kalian itu ya. Ya Juma, kamu malu mengaku apa menampilkan ayat Al-Quran untuk kamu ajarkan kepada umat-umatmu di sini. Kamu malu ya? Sampai setiap hari kamu menampilkan ayat Alkitab, menghujat Yesus. Untuk apa? Menghujat Yesus. Apa upahmu dari situ? Apa dapatmu setelah kamu menghujat Yesus? Apa dapat? Banyak orang yang menjadi waras. Astagfirullah. Iya, setelah saya menjelaskan uraian kitab barat buatan Yunani itu, banyak orang jadi waras. Alhamdulillah. Itu menurut kau. Jadi Oh orang tidak, kaya itu tahu. fakta. Itu Itu menurutmu, fakta. ya. Itu fakta. Pendeta menurutmu, sudah banyak ya. saya Itu syahadatkan. bergantung Alhamdulillah. kepada kemampuan otak. Masya Allah. Jadi kalian di sini ya 1.500. Penyembahan Bulat-bulat. kepada Yudas. 1.500 sama juga Yang yang di tadinya YouTube ya. nyembah Waras ya, Yudas. kalian waras. Yang Kalau tadinya ada menyembah orang menghujat Yudas, Tuhan mereka orang, sadar. tegurlah, tegurlah. Alhamdulillah, Bukan malah kamu mereka ketawain, kemudian ya. sadar Bukan meninggalkan malah kamu agama ketawain, kalian Kristen orang nyembah menghujat, Yudas. ya. Semua. Sadar Alhamdulillah. kalian ya. Kamu tidak bisa Kalian jawab. itu apa seperti teroris tahu, hanya menguasai diri sendiri ya, nggak pernah menghargai orang lain. Yang penting jangan jadi seperti penjajah lah. Kamu itu penjajah. Oh, Kamu ya? Indonesia. Senantiasa kalian ganggu orang yang beribadah. Kamu itu yang Oh, penjajah. gitu. Kamu Oh, sadar gitu. diri. Adukan lagi Juma. Saya boleh tanya dong, kenapa kamu milih agama penjajah? Boleh nggak saya tanya gitu? Juma, kamu sekolah Tentunya dulu, kalian Juma. sadar ya, sadar. Nggak bisa dijawab kan? Sadar, waras, ya, nggak bisa waras semua, nggak bisa sadar. dijawab kan? Kenapa kalian memilih meneruskan agama penjajah? Kenapa? Siapa penjajah Bahlul? Hanya penjajah di sini. Kamu tahu agama mana? Kamu tahu
Orang Saya mana tanya yang lagi. membawa agama Saya ulang lagi, Kristen saya di ulang lagi. Indonesia, Juma? Kenapa Ya? kalian lebih memilih agama penjajah? Bangsa mana Kenapa? membawa Kristen? Orang Jerman cuma sama Portugis. Yesus itu kan bukan agamanya Belanda. Yahudi. Makanya kau itu tahu Penjajah sejarah. agamanya Kristen. Kenapa nggak pilih agamanya Yesus? Hah? Itu Kenapa? tak tahu, apapun kamu tidak tahu. Sejarah Saya tidak tanya, tahu. Yesus politik itu tidak Yahudi. tahu, ya, Kenapa berbahasa nggak juga pilih tidak agamanya tahu. Yahudi? Kenapa malah pilih agama penjajah kalian? Yahudi itu bukan agama. Siapa bilang? Yahudi bukan Matius agama. 5 nomor 9, Matius 5 nomor 20. Jangan kau coba Yahudi aja, itu Juma. agama. Yahudi bukan Coba agama. saya. Kasihan, Coba kasihan. aja. Matius itu bukan Anda jangan agama. ambil Tapi Siapa Tuhan. bilang? Coba Itu kau baca, bukan coba kau baca, agama. coba kau baca, coba kau baca Dan Matius itu 5. coba Coba. tesnya. Baca Kurang tepat itu dong, teksnya. baca. Masa sudah agama penjajah saya juga yang harus ngajarin kalian gimana Baca sih? dalil agamamu, Juma. Baca Dalil Matius agama 5 kamu nomor sudah 20. jelas, ya. Kamu Yahudi itu agama, Oh, Kristen Katina, juga agama. Katina, ayo kita turun aja dari sini. Semakin apa nanti mereka semakin Malu agama penjajah nih. Nggak malu. Karena Malu Tuhan- dan sadar kalau Karena agamanya Tuhan- agama karena penjajah Tuhan Yesus nih. berkata, ya, tebaskanlah kakimu Yesus daripada agamanya mereka. Kalau mereka Yahudi. tidak menerima ajaran, tebaskanlah Yesus kakimu. kitabnya perjanjian Tebaskan pertama. hapus yang di kakimu. Yesus Jangan Tuhannya membawa mutiara Yehova. ke dalam mulut babi-babi dan ibadahnya anjing-anjing di sini. Sabtu. Yesus tidak makan Kalau babi. Yahudi percaya Yesus mereka ibadahnya Kristen hari cuma, Sabtu. mereka Kristen. Makanya Yesus orang tempat Muslim ibadahnya juga. Baitel atau Kalau Baitullah. Yahudi percaya Kristen sama Yesus, ikut Kristen, agama ya. penjajah. Orang Yahudi, ya, tidak Nangis. benar, ya, Mbak. Nangis di penghujung hari menemukan agamanya agama penjajah yang disembah anaknya orang. Kalau umatmu masih bodoh, Ajarannya dari penjajah Belanda, Tuhannya orang hasil jajahan Romawi. Kitabnya juga dari hasil Alexandria abad ketiga sebelum Masehi. Tuhannya juga dari manusia yang disunat. Memang sakit hati karena agamanya tak masuk akal. Kitabnya pun tak bisa dinalar. Tuhannya pun tak bisa masuk di otak. Akhirnya hanya bisa curhat-curhatan. Aduh, hai mami papi, hatiku sakit karena Tuhan kita ternyata orang Romawi, orang Yahudi, tapi Pak Tanah mati di atas tiang salib. Mami papi, tolong anakmu kalah perang lagi hari ini. Mama papa mulutku dua, tapi tak bisa mengalahkan Bang Suma. Percuma punya mulut dua, kalau kalah sama Bang Suma. Wahai toko, wahai warung, di mana jual lem Alteko? Ada lebih baik aku lembik mulutku yang satu, karena mulut yang satu tak pernah bunyi. Dua mulut satu berfungsi, yang satunya diam-diam baik. Mulut yang di atas skala volume, karena sadar agama pagan. Itu nggak kau manfaatkan, ya. Oke ya Juma, saya permisi ya. Tae, mundur. Cabut Akhirnya. Saya nggak mundur, nggak perlu. Saya Nanti nggak kalau perlu pulang, sama kalian, nggak Mbak butuh. Tina, Dan kami nanti tidak kalau perlu, ya. pulang, Yesus tanya itu sama papa, tanya Yesus sama itu mama, lebih papa tinggi dari mama, Anda, Juma. kenapa Jadi tidak Tina perlu kami diajarin takut ikut sama agama Juma, penjajah, ya. Mam? Kamu sama mama Papa masih mama, mau Juma. apa Dan salah kenapa kita? kelasmu? Kenapa Ya, kita ikut Juma. agama penjajah? Oh, penjajah yang bawa Papa mama, yang bawa apakah ada yang agama salah itu dengan kakek dan Portugis, nenekku? Portugis sama Apakah dulu Jerman dia yang bawa mata-mata Kristen, penjajah, Juma. Ma? Belanda. Atau dia adalah pemuas Makanya nafsu kamu para sekolah, penjajah, Juma. Ma? Kok Saya bisa yakin kita kamu ikut itu agama SD penjajah? juga, mulai itu kamu nggak juara kamu di kelas, Juma, ya. Makanya kayak gini kualitasnya sekarang. Mama, ya. kenapa kita ikut agama penjajah, Ma? Katanya mau turun tapi gak turun-turun. Kenapa, Ma? Kenapa kita Katanya menyerahkan mau Yesus turun, sama Mbak Tina. penjajah, Ma? Kualitasmu, Juma, ya. Mama, Iya, katanya mau turun, tapi kakek nggak atau turun-turun. nenekku yang dulunya mata-mata Belanda, Ma. Kok kita ikut agama penjajah sih, Ma?
Kan yang datang ngajarin Kristen bukan orang Yahudi, Ma. Tapi penjajah. Kakekku dulu apa sih kerjanya pada zaman penjajahan? Jangan-jangan dia tukang cewokin Belanda, Ma. Allahu Akbar. Gitu-gitu Kalau kalian Belanda nggak ngajak pedofil, saya diskusi Juma. baik-baik, Gitu-gitu mari Belanda diskusi kasih baik-baik. pengetahuan sama Kalau Indonesia, kalian mau ya. seperti Ada ini sekolah lawak-lawakan kedokteran Belanda, kulayani. ya. Ada gedung Saya bank Indonesia ahlinya. Belanda. Saya Ada ini gedung pelatih bank- gedung bank teater. gedung Kucing BRI aja bisa Belanda. menjadi Pak Kamu Bambang tahu, buat di atas Juma, panggung. ya. Bang ya, gedung-gedung di Indonesia gereja, Aduh. bahkan masjid Juma itu dibangun di zaman Belanda, ya. Jadi kamu ingin mengatakan Makanya penjajah Juma itu pakai berjasa otak. gitu. Tolong kau Juma. Hari Pakai ini mama-mama. kita mendengarkan Jangan ada kamu pengikut mama-mama Belanda yang mulutmu ada menyanjung di luar, penjajah. ya, Juma. Tanpa Kamu tahu penjajah tak, tak gara-gara ada Belanda, rel ya. kereta api. Indonesia kenal Tanpa bank, penjajah ya. tak ada Indonesia gedung-gedung kenal Telkom. katanya. Indonesia kenal- Padahal dia tidak kenal, sadar andai agama, tidak ada ya, Juma. penjajah. Justru Mungkin karena Belanda Indonesia lah agama sudah Islam jauh daripada meningkat di situ, Amerika. Juma, karena mereka tidak bawa agama. Makanya Juma. Justru Kalau kamu tidak bawa berterima agama, kasih kepada lalu- Belanda, lalu karena kamu dia jadi tidak Kristen membawa dari mana? agama, ya. Maka Islam berkembang di Indonesia, Tolong Juma, tunjukkan ya, jangan satu berbalik, orang ya. Yahudi. Maka otakmu Tolong tuh tunjukkan cerdas, satu orang Yahudi cerdas, pertama ya. kali bawa Yang agama membawa Kristen di agama Indonesia siapa Kristen namanya? ke Indonesia itu adalah Bom, bom. Portugis sama Jerman, ya. Kepala Bom, bom. Bom, bom. Ya, Masa sih? Kalimantan. Bukan Belanda cuma, ya. Belanda Tolong itu tunjukkan sudah berjasa satu sama orang Indonesia, Yahudi. Ya, memperkenalkan, ya. Tolong tunjukkan satu Perbankan, orang ya, Yahudi yang memperkenalkan datang ke Telkom, Nusantara fasilitas air, mengajarkan pariwisata. ajaran Kalau nggak menyembah Indonesia, kepada manusia. masih Silakan. underground, Duma, ya. Makanya Duma kau banyak belajar lah, jangan. Tolong tunjukkan satu orang Yahudi Ya, kau pelajari demografi. yang ya. datang mengajarkan Pancasila, agama kau penyembahan pelajari kepada demografi, manusia. Pancasila, kemudian Namanya bahasa siapa? Indonesia. Di Pegang mana Bom. rumahnya? Allah-Allah Berapa tadi, ya. nomor sepatunya? Kemudian pelajari semua Berapa juga, nomor ya. celananya? Nah, biar tahu kau ngerti. Apa Ya, kesukaannya? Juma. Makanya Apa Juma, nama kau agamanya? memalukan kau. Hari ini kau salah telak kan buat, ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang saya bertanya, Ibu Makanya Tina. kamu itu Ibu ya Tin. beruntung ya Belanda Ibu itu Tina. sudah memberi jalan ke Indonesia. Ibu ya. Tina. Oke ya. Oke, Ajarin Juma, saya. ya. Siapa Makanya. nama yang pernah datang ke Indonesia orang Yahudi yang mengajarkan agama menyembah manusia? Siapa namanya? Kutunggu, silakan. Nggak perlu menjawabmu itu. Karena tidak ada. Ya, makanya saya tidak perlu. Saya tahu tidak ada. Saya tahu tidak ada. Ya, Alhamdulillah yang membawa agama Kristen ke tidak Indonesia ada. adalah orang Jerman, Berarti Portugis, sudah ya. terjawab Udah kalah kau, yang Juma. datang Kalah kau, udah, mengajarkan kalah kau, ya. Kristen di negara ini bukan murid Yesus. Karena murid Yesus semuanya adalah orang ajaran Yahudi. itu dikenal dan tidak perlu orang langsung ya. Makanya kamu itu sekolah Juma biar ngerti. Kamu bertanya aja pun nggak ngerti, apalagi menjawab. Makanya kamu sekolah lah saran saya Jadi ya. Kristen yang ngajarin di Supaya Indonesia kamu itu siapa? punya attitude dan kapasitas yang tinggi ya Juma ya. Kamu sekolah Yang lah ya. saya mengajarkan sarankan, ya. Kristen di Supaya Indonesia kamu itu siapa? bisa menjawab. Yang mengajarkan Kristen di Indonesia siapa? Pertama kali. Kristen diajarkan dari orang-orang Jerman yang Jerman. menginjili ya di Indonesia Jerman. sama Portugis ya. Oh, sama Portugis, Tahu. Jerman, Ya, Portugis. mereka sudah bawa Alkitab ya. Murid Yesus ada nggak dari Yahudi yang ngajarkan Kristen? Tidak perlu murid Yesus membawa karena pendeta-pendeta itu sudah menjadi bagian. Oh, ya, berarti dari pada saat murid itu Yesus. berarti pada saat itu Yesus ke Udahlah Jerman, Juma gitu. sekolah kau itu aja pun kau tak Yesus ngerti, pergi ke Juma. Jerman, Ya, Yesus sekolah pergi ke kau, Portugis, ya. gitu. Kami tuh Bisa nggak juga ngerti. Yesus bahasa Inggris Orang rupanya. pintar itu nggak bisa diskusi sama Oh, kami ya. baru Kamu tahu itu punya saya. umat yang Yesus bodoh-bodoh. pergi ke Makanya Jerman, kamu itu, habis cuma itu saran Yesus saya, ya, mengajarkan Juma, orang Jerman coba untuk kau ke buat seluruh penjuru umat bumi itu mengajarkan Kristen pintar-pintar, gitu. ya. Oh, pelajaran Belajar baru kamu ini. Pancasila, bahasa Pelajaran Indonesia, baru ini saya dapat. Ya. Ternyata- Nah, biar tahu kau demografi, sejarah, kamu pelajari. Oh. Nggak pernah kamu pelajari waktu SD. Makanya kamu seperti ini, nasionalisme Saya langsung tak ada. S4, Bu. Nggak SD saya. Iya, teler. Ya, makanya kamu teler-teler. perlu Iya, sama Juma. seperti Yesus. Dia sekolahnya di Bait Suci. Jangan kau samakan, Juma beda Lah, Yesus dong. Beda Yesus kelas belajar dong, SD juga, ya. Yesus SD. Kamu harus belajar Yesus tamat lagi SD. dari Tuhan kami Bu, ya. Bu, Kamu harus Yesus belajar tamat lagi SD. ya. Paulus tamat Kamu SD harus rupanya, belajar Paulus. lagi.
Paulus Gak tamat usah SD. kamu menghujat-hujat Juma. Lu kok Nanti hujat ilmu kamu pula? tuh ya. Kalau kamu Giliran nanti saya dibilang bilang sekolah, nanti belajar bukumu Pancasila, kamu itu belajar tidak geografi, kau belajar dulu, itu ndak hujan. Giliran saya tanya, Gini Paulus aja, sekolah di Juma. mana rupanya? Coba Dia gini, bikin surat Juma. banyak begitu. Mi- Aduh ibu sudah Coba bu, sudah. kita bahas pedofil Bu, aja, pedofil mending aja, pedofil. sekarang ibu masak, Pedofil aja kita bahas. bikin kopi buat saya. Makanya Masuk ke Juma kokoar. sekolah kau Juma saran saya. Saya Nah, baik itu disuruh sama lagi kamu, sekolah. Juma. Kamu itu sekolah supaya adabmu itu tinggi dan kapasitasmu tinggi. Jadi kau memiliki moral, respect yang tinggi dan ilmu kamu tinggi, bisa menjawab orang-orang cerdas, ya. Oh. Bukan mengandalkan suara. Oh iya. Saya iya. positif thinking ini cuma, bukan saya Iya. mau Berarti Bang Juma cerdas kan? Bu, berarti Ibu Iya. mengakui Bang Juma cerdas kan, Bu? Ibu mengakui kan? cerdas bohong iya, Kak. Cerdas bohong. Ya, Bang, Ibu mengakui kan? Tapi kalau cerdas ilmu, Juma kamu belajar lagi. Kerja Ibu mengakui Bang Mending Juma ibu cerdas. bikin Alhamdulillah. kopi buat saya. Quran aja belum kamu baca itu semua, ya. Ibu, Kalau mending kamu bikin sudah kopi baca aja, Quran, bikin pasti kamu kopi. tidak mau lagi menghujat Juma, karena Quran itu membawa pengajaran yang bagus, ya. Bagus. Saya banyak kenal orang-orang Islam, tapi tidak seperti ini gitu, ya. Makanya Quran itu bagus Juma. Coba kamu pelajari lagi ya, supaya umatmu itu Lagi semakin berasa berkembang. habis Bu. Merepet terus. Oke Lagi lah ya, datang bulan, oke lah ya. 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 Saya permisi ya. Ya. Kak, Lagi apa- habis Bu berasnya Bu. Nanti kalau Ya, mau oke, sehat Juma. kesini lagi. Iya, oke. Itu semua adalah perdebatan ya, jangan sampai Iya. di apa. Oke, Iya. oke, makasih ya. Dimasukkan ke dalam hati, gitu. Iya. Jangan sampai dimasukkan. Kita saling Iya. ini. Iya. benar. Iya. Oke. Iya, tapi Ibu nanti Terima kalau nanti Ibu kalau misalnya udah tenang jiwanya, naik lagi ya, Bu. Sampai Ibu tobat menuhankan manusia ya, Bu ya. Saya dalam Yesus saya tenang. Oh, nggak Bu, perlu, ya, Saya ya. dalam Yesus, makanya saya bisa Iya. jawab ya. Saya dalam Yesus. Saya mendoakan kalian ya. Apapun bisa terjadi ya. Lihat banyak yang murtad ya. Lihat banyak orang-orang Bu. yang dulu menghujat Yesus. Ya. Dia menerima Yesus ya. Jadi Iya, kita serahkan tenangkan kepada jiwa ya, Bu. Oke. Tenangkan jiwanya ya, Bu. Makasih ya. Ya, Bu. Bilang nggak jauh. Jangan nyembah anak manusia lagi, Bu. Anak manusia jangan disembah, Bu. Akhirnya selesai. Bang Juma, aku ada rekam kan? Nanti aku bikin PT. Bang Juma dikeroyok mak-mak. Saya umumkan ya teman-teman yang mendengarkan ini. Subscriber channel daripada Masjid YouTube. Ada YouTube bernama Masjid YouTube ini udah, kalau nggak salah udah berapa kali diingatkan sama teman-teman. Tolong tinggalkan channel itulah. Kalau mereka yang punya itu tidak mau mendengarkan, mungkin dia live-kan lagi ini. Channelnya Masjid YouTube itu ditinggalkan aja lah, jangan di-subscribe. Unfollow aja channel itu. Udah dari seingat saya itu udah pernah aku ingatkan juga. Tapi sampai hari ini kayaknya dia nggak beretika baik. Tinggalkan Apa channel itu kesalahannya, Bang? rame-rame. Bilang, Bang. Ya, dia suka kali pasang foto saya. Dilepaskan kemudian teman-teman unfollow aja channel itu. Channel Masjid YouTube. Bawa-bawa masjid tapi tidak mau diatur. Ditinggalkan unfollow. Kosongkan channelnya. jadi Masjid dia salah YouTube. gunakan foto abang gitu, Bang. Ya kayak gitulah. Ini ada laporan dari sahabat-sahabat yang lain. Udah diperingatkan pun tapi Bang Hisugi juga semalam ingatkan kemarin-kemarin tapi nggak digubris. Ya semua channel-channel yang saya sebutkan namanya nanti itu jangan di-subscribe, jangan dinonton. Kalau perlu laporkan. Kalau Anda masih nonton di sana, masih subscribe channel itu, nah itu artinya Anda zalim terhadap saya. Kalau orangnya keberatan, tolong suruh telepon saya. Rame-rame laporkan. Gak perlu kayak gitu kali ya. Gak perlu kayak gitu kali. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita kembali ke tema kita tadi ya di awal. Kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Tentang pentingnya berakal. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati, tapi mereka nggak pakai. Kenapa neraka penuh dengan orang-orang seperti ini? Allah menjawab, mereka punya hati, tapi mereka nggak pakai. Walahum a'yun biha, walahum a'yun la yubsiruna biha. Padanya ada mata,
ke telinga, tapi mereka kemudian mata, tapi mereka kemudian tidak mendengar. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya kuping, tapi kemudian mereka tidak mendengarkan. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka ini adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ini kata Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dikatakan bahwasanya Allah itu bukan Tuhan yang ada di Israel. Israel juga bukan Tuhan yang ada di tanah Mekah. Itu kenapa? Karena memang mereka Tuhannya 3. Jadi mereka membagi wilayah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Kensa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pada Bani Israel, apa yang kamu dengarkan daripadaku bukan dari diriku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, kenapa tadi kita lari keadaan diskusinya kayak begitu? Karena dia bawa Allah, dikatakan SWT itu seperti apa? Anda dengarkan sendiri. Lalu kemudian Al-Baqarah dibilangnya dewa molok dan seterusnya. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Ketika dikatakan bahwasanya penulis daripada kitab Wahyu itu adalah Yohanes. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, di situ Yohanes murid Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak terpelajar, buta huruf dan idiot. Bagaimana mungkin kemudian kurang lebih 100 tahun dari sejak pengajaran Yesus muncul dia sebagai penulis dan menjelaskan kemudian penglihatan mereka. Ya. Pahami itu ya teman-teman sekalian agar dipahami dengan baik. Lalu apalagi tadi yang beliau bahas? Dia mengatakan bahwa Allah dipaku. Ya, dia katakan bahwa Tuhannya Yahudi dipaku, padahal yang benar itu adalah Tuhannya Vatikan yang dipaku. Tuhannya Yahudi mana ada dipaku? Ini asal-asalan aja. Yotepave katanya itu terjemahannya adalah tangan dipaku. Nah, tangan dipaku biasanya yang tangan dipaku itu hukuman Romawi ya kan? Aduh. Terlalu berlebihan mereka ini. Nah, ada enggak saya menghujat mereka tadi? Enggak ada kan? Enggak ada. Saya Enggak ada, Bang. Bernyanyi aja pun. Lagu merdu sebagai tembang cole akan. Bang Juma ada domba lagi tuh Bang Juma tuh. Domba, mulut dicuci, Ji. Serigala kali maksud lo. Domba ya Bani Israel dong. Jepri, silakan Jepri. Bani Israel domba. Kalau orang Kanaan guguk. Kalau orang Farisi kata Yesus ular beludak. Kalau yang ngaku-ngaku Bani Israel serigala. Nah tuh serigala tuh. Oh serigala. Serigala ini. Jepri, silakan Jepri. Tanya dulu makan babi, makan daging babi atau tidak? Karena kalau domba makan rumput. Ini nangis apa ketawa? Kalau domba makannya rumput, ilalang. Tanya dulu, daging babi lesat enggak mas? Kalau dia bilang lesat berarti serigala. Jepri, utayan. Bentar dulu ini si Jepri ini nggak bersuara-suara, turunkan aja. Nggak bersuara. Mas, makan babi enggak mas? Enak Bang Suma, oh serigala. Berarti aku mantap serigala lah ya Bang. Hah? Aku mantap serigala berarti. Iya, serigala betina. Oke. Ojo Banding, kamu tadi berjago typing. Kamu mengatakan apa? Bang Juma nggak berani naikin kau. Yang naikin itu aku, bukan Bang Juma. Udah, kau sekarang berurusan Bang Juma. Iya. Apa temanya Tolong Om? jangan di-mute dan diturunkan. Iya, kita diskusi berarti Bang ya, ganti-gantian ya.
Sekarang saya mau tanya, ada beberapa ayat ini. Kita diskusi, Pertama tentang Ibnu Daud 2407. Oke. Apa Saya nama mau bertanya. kitabnya? Apa nama kitabnya, Bang? Saya Ibnu Nama Daud kitabnya, nama kitab, 2407 nama tentang kitab. Nama kitabnya dulu. Ibnu Daud. Nama kitabnya dulu Kalau nggak supaya kita Ibnu tahu. Daud. Al-Quran. Al-Quran Ibnu Daud. Ya nggak tahu lah. Kalau dijelaskan lah itu. Naik udah kencang-kencang. Jelaskan Ibnu Daud 2407 tentang jembut adalah kurban yang sempurna. Itu di mana Apakah itu? Coba ayat bacakan, ini- Bang. Bang, bacakan apakah sama ayat saya, ini- Bang. Tafsirannya coba Anda bacakan. Itu di dalam kitab mana? Original teksnya mengatakan apa di Ya sana? nggak tahu saya yang jelas ada Oh, seperti kalau Anda itu. nggak tahu ya Di sudah, Kemenak kita ada, bahas di yang Kemenak. lain. Di Kemenak ada. Kita bahas yang lain kalau Kemenak Bapak ada nggak Ibnu tahu. Daud. Buka aja di Kemenak. Bapak Oh, nggak tahu bawa ya ke benak. sudah. Anda datang membawa narasi Ibnu Iya, Daud. saya baru- saya Tolong baca itu tunjukkan ada di original Kemenak, teksnya di Kemenak. mengatakan apa di sana, Pak? Iya, di sana dikatakan bahwa salah satunya kurban sempurna itu adalah bulu kemaluan. Pertanyaan Matanya. saya. Emang Yesus? Emang Yudas? Ya memang seperti itu. Karena waktu korban di atas Sebentar. ikut jembut juga. Iya, iya, makanya jemput hari ini Atau jangan-jangan pada saat dia di tiang salib licin sudah dipotong. nggak seperti Gimana, Pak? itu. Ah, itu buktinya. Jadi bahwa coba jelaskan bahwa ayat itu tidak benar atau memang benar atau ada kaitannya. Iya, Ayat itu makanya dengan Bapak Al-Hijr bertanya 6. tentang literasi Sekarang Islam. Tolong coba Anda tunjukkan buktikan kitabnya kitab bahwa apa? Anda itu bukan orang gila gitu. Kitabnya kitab Jangan ada apa, sering Pak? apa yang ada. Bapak, jelasin dulu. Saya menemukan di dalam kitab Bulughul Maram halaman sekian, bacanya begini, haddatsana dan seterusnya. Apa masalahnya di situ, Pak? Anda bawa materi nih, melapor ke saya. Iya. Saya tanya Di Al-Hijr balik. 6, Itu tertulis di kitab Dikatakan, mana? hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila gitu. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan ayat-ayat seperti tadi itu atau tulisan seperti tadi itu? Sekarang coba Anda buktikan bahwa Anda bukan orang gila cuma. Coba Saya Anda. nggak gila. Buktinya saya tidak menyembah jambut, Pak. Iya betul. Yang Saya menyembah nggak menyembah siapa? jambut saya. Saya tanya dulu. Saya tanya, Anda kan menyembah Yesus ya? Buktikan bahwa Anda bukan orang gila sesuai dengan ayat Enggak, ini. Justru saya tanya kepada saudara, kalau Anda tidak gila, kenapa Anda nyembah batu sakar? Gak ada yang seperti itu. Yesus Anda punya batu buktikan sakar atau bahwa tidak? Anda bukan orang gila. Yesus Karena ini jelas punya batu itu sakar atau tinggi. tidak, Pak? Al-Hijr 6 terlalu tinggi sesungguhnya materinya. yang diturunkan padanya Al-Quran adalah orang gila. Jumat terima Al-Quran enggak? Anda terima Al-Quran enggak? Saya terima Al-Quran. Berarti Anda orang gila. Oh gitu. Iya. Tapi kalau saya gila, kenapa saya tidak seperti Bapak? Iya buktinya orang gila itu tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia itu bukan orang gila, termasuk seperti kawin di Jumat. Oh, berarti Bapak juga gila, karena Bapak tidak akui diri Bapak gila. Orang gila tidak mengakui dirinya gila. Ayat kami tidak ada mengatakan seperti itu. Oke, Tidak ada dikatakan oke, mari kita buktikan, mari kita buktikan. Mari kita buktikan Markus 5. Tidak ada dikatakan. Jelaskan Mari dulu, kita bukan dari buktikan lain. Markus Jelaskan dulu. 5. Dengarkan saya, Jelaskan pamanku, bacakan dalilnya. Jelaskan itu. Setelah Yesus menyeberang danau, daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh setan. Ya. Dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya karena dia itu kerasukan setan. Meskipun dirantai, orang kerasukan setan ini memutuskan rantainya dan belenggunya dimusnahkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjinakkannya. Siang malam orang yang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh. Saya ulang. Ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu sujud menyembah Yesus. Pertanyaan saya, apa di situ Jumat? Pertanyaan saya di sini, Pak. Ini ada orang kerasukan setan melihat Yesus menyembah Yesus. Berarti orang yang kerasukan setan menyembah
Karena dia Kepada Yesus. Karena baca terus kutipan itu. Kenapa dia menyembah? Karena dia tidak mau diusir dari orang itu. Oh tidak, orang yang kerasukan setan ini kemudian setelah didata 15-nya, siuman dari kerasukan setan, dia tidak menyembah Yesus lagi. Tidak ada ditulis seperti itu. Ada. Saya bacakan. Iya. Saya bacakan. Maka mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sesudah orang kerasukan itu berpakaian dan sudah waras. Jelaskan dulu bahwa orang Islam itu Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dan sudah berpakaian serta sudah waras. Berarti tadi gila. Pada saat dia gila, dia menyembah Yesus, ya kan? Setelah dia duduk berpakaian dan sudah waras, orang tadinya yang kerasukan setan, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Kok babi dengan orang yang nyembah Yesus kok bisa terakan sih? Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Iya. Setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Karena dia sudah waras. Setelah waras, dia menjadi pengikut, bukan menjadi penyembah. Buktikan kalau kau bukan orang gila. Pak, ini dalilnya. Setelah orang tadi waras, dia menjadi pengikut, bukan menjadi penyembah. Iya, menjadi pengikut Yesus setelah diusir setan. Jadi kalau ada hari ini yang menyembah Yesus, dia belum Waras. Ketika dia setelah dia tidak menyembah Yesus, baru disebut tidak waras. Ini dalil. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan alias gila itu meminta supaya dia diperkenankan mengikuti Yesus. Jadi pengikut Yesus otomatis sudah pasti tidak gila. Tapi orang yang masih menyembah Yesus berarti masih Gila. Ini dalil, Pak, dalil. Berarti gila. Nah, dalil, Pak, dalil. Ini dalil, Pak. Karena segila-gilanya orang gila, tak pernah kulihat ada orang gila nyembah Yesus. Orang nyembah manusia. Pasien hari ini lucu-lucu. Oke. Di dalam kitab saudara, ini berbicara mengenai gila ya. Main mute. Di dalam kitab saudara. Cuma. Jangan main mute. Buktikan. Ya Allah, kamu nggak diem di mute lah. Al-Quran. Dan dikatakan di sana bahwa yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah benar-benar orang gila Juma. Sesama otot jangan saling mendahului. Apakah ada Anda kaitannya menuduh Rasulullah gila? Al-Quran ayat itu ada hubungannya dengan jembut sebagai kurban sempurna. Yesus di atas tiang salib ada jembut atau tidak? Di Tarmizi 2:332 yang kepadanya selangkangan diberikan kepada aku. Yudas yang kalian sembah di atas tiang salib itu berjembut atau tidak? Ini masalah kurban, bukan masalah berjembut atau tidak. Jawab bukan dulu masalah dong. berjembut atau tidak. Yudas yang disalib yang kalian sembah itu berjembut atau beli silet dari uang 30 perak itu untuk jembut? Jelaskan dulu. Hah? Jelaskan jangan dulu bagaimana jembut bisa jadi kurban sempurna. Jelaskan Yesus itu. Di atas tiang salib alias Yudas itu berjembut atau tidak? Tulisan Kemenak itu cuma bukan aku menghujat. Tulisan Kemenak. Saya tanya samamu, Yudas yang ada di atas tiang salib yang kalian sembah itu berjembut atau tidak? Salib di situ. Yudas dong. Yudas salib di situ itu kau karang-karang. Yudas. Gak ada. Saya tanya, yang disalib itu terkutuk atau tidak? Yang disalib itu terkutuk, tapi Yesus mematahkan kutuk itu. Sekarang Yesus terkutuk atau tidak? Mematahkan kutuk itu. Tawar Yesus terkutuk kan? atau tidak? Yesus mematahkan kutuk itu. Yesus terkutuk atau tidak? Mematahkan kutuk itu. Yesus terkutuk atau tidak? Jembutnya itu dulu, jelaskan dulu itu Yesus terkutuk atau tidak? Yesus yang disalib itu orang yang terkutuk, tetapi Yesus mematahkan yang disalib kutuk itu katamu orang yang terkutuk. Sekarang saya tanya, Yesus terkutuk atau tidak? Tidak. Nah, berarti bukan Yesus. Sudah selesai. Berarti tidak. Karena dia mematahkan. Karena udah orang bilang, Bang Suma ini ngajak kalian waras.
yang mampu mematahkan kutuk. Anda mengatakan begitu. yang ada di atas tiang salib itu terkutuk. Saya tanya, Yesus terkutuk atau tidak? Tidak. Berarti bukan Yesus. Tinggalkan Iya. Dia menyembah mematahkan kutuk. manusia Kenapa dia dikatakan tidak terkutuk? Karena dia mematahkan kutuk itu sendiri. Apa pula Paham? kutuk dipatahkan? Nah, itu. Lu pikir kayu? Ah. Jelaskan dulu cuma bagaimana itu jembut bisa jadi kurban sempurna. Nah, Sekarang saya tanya, gini lagi Yudas Bapak yang tanya. terkutuk Ini di kan atas kita tiang mau salib ini puasa berjembut Mau atau buka tidak? takjilan itu nanti. Biar ku jelaskan. Mau buka takjilan itu nanti. Udah ada nggak kau cukur Kalau jembut cuma untuk- mau untuk menghujat kau tanpa apa? ilmu, kamu jadi bulan-bulanan di sini. Enggak ada. Aku enggak. Itu ada faktanya. Yudas yang disalibkan Yang terkutuk dikatakan, itu kau berjembut sudah kau itu. cukur, enggak jembutmu cuma Gak mungkin untuk tidak. kurban Kalau nanti dia tidak sore, berjembut untuk berarti dia bukaan. habis dibakar rokok. Udah kau Bulunya cukur enggak habis. jembutmu untuk bukaan Kamu nanti kok sore bahas cuma. yang porno-porno sih? Woi, cukur dulu jembutmu itu, entah beberapa helai kau bagikan ke tetanggamu. Itu dia apanya jembutnya itu tuh rendang di sop atau gimana? Ngoceh apa kamu nih Ojo? Gak ada etika Aduh, kamu. parah. Halo. Coba. Parah kamu ini. Itu ketika disunat itu Tuhanmu di apa itu jembutnya itu dicukur atau di apa itu? Cari tuh kulupnya juga. Jangan kau bertanya yang akan menyakiti hatimu sendiri, Bung. Karena Tuhanmu itu berjembut. Iya, semua Iya. orang berjembut orang dewasa, tetapi tidak dikorbankan jembutnya. Loh, Iya pula katanya, iya kemudian pula. dia Tidak pernah disalibkan. mengorbankan Apa kau pikir jembutnya. ucoknya masih goyang-goyang? Orang Mati rasa semuanya, Paman. sudah Berarti dia menyembah nondok dia. apa belum? Udah. Halo Udah. cuma Jangan bahas itu Untuk Pak. nanti Itu sore. Udah. Jangan bahas itu, Ibu-ibu kasihan yang lain. Tuhanmu. untuk buka nanti sore udah kau cukur jembutnya apa belum? Untuk kurban nanti sore. Kurban sempurna itu loh. Ini ngawur kamu ini. Sekarang Itu kau kurban aja cukur. sempurna. Korban Ujung daripada sempurna. ujung itu cukur. Yudas di atas tiang salib, lengkap bulu ketek, bulu hidung, Iya, bulu tapi tidak kumis, bulu dikurbankan alis, itu. bulu jembut, bulu kaki, bulu pantat, lengkap.